Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5510 dari Perintah Kaisar Naga, jangan terima roti panggang dan minum anggur hukuman. Begitu kata-kata ini terucap, kedua kelompok kultivator itu tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan dan hinaan, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang mengerikan. Alam abadi duniawi tingkat kelima? Kenapa kau tidak buang air kecil dan lihat dirimu sendiri? Kami yang menemukan mata air abadi ini lebih dulu, kenapa kami harus memberikannya padamu? Kultivator berjubah hijau itu memegangi perutnya, tertawa terbahak-bahak, matanya penuh sarkasme. Pria kekar berjubah hitam itu meludah, matanya penuh kebencian, kurasa kau sudah bosan hidup. Dengan kultivasimu yang terbatas, kau berani mencuri barang-barang kami? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai ke rahim ibumu. Ia sengaja mengangkat tinjunya yang seukuran karung pasir, seolah hendak menghancurkan David berkeping-keping. Melihat ini, Humazi semakin cemas. Ia hendak mengeluarkan jimatnya dari saku, siap melawan para kultivator, tetapi David mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wajah David tetap tanpa ekspresi, seolah-olah ia sudah menduga semua ini. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke bawah, dan menekannya dengan lembut. Bas! Tekanan tak terlihat dari langit dan bumi tiba-tiba menyebar dari tubuh David, seperti awan gelap yang menekan kepalanya, langsung menyelimuti seluruh lembah. Tekanan itu bagaikan binatang buas yang telah lama tertidur, dengan aura destruktif yang menakutkan semua orang. Senyum di wajah kedua kelompok biksu yang masih berteriak itu membeku seketika, lalu wajah mereka memucat, seperti selembar kertas putih, dan tubuh mereka tenggelam tak terkendali, seolah-olah mereka ditekan oleh gunung tak terlihat. Tekanan macam apa ini? Pedang biksu berjubah hijau itu jatuh ke tanah dengan bunyi klang. Ia merasa seperti ada gunung yang menekan dadanya, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Kakinya terus gemetar, dan ia hampir jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, seolah-olah ia telah menyaksikan kiamat. Pria kekar berbaju hitam itu pun tak lebih baik. Ia menggertakkan gigi, mencoba mengerahkan energi spiritualnya untuk melawan, tetapi begitu energinya mulai mengalir, energi itu sepenuhnya tertahan oleh tekanan yang luar biasa, mencegah setetes pun energi itu terlepas. Ia menatap David dengan ngeri, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat 5 melepaskan tekanan yang begitu mengerikan? Ini sama sekali bukan kekuatan yang diharapkan dari seorang kultivator alam abadi duniawi. Baginya, David bagaikan iblis dari neraka, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku tak layak mendapatkan mata air abadi ini? Suara David tetap tenang, namun membawa otoritas yang tak terbantahkan, seolah-olah ia adalah penguasa dunia, dengan segalanya di bawah kendalinya. Meskipun suaranya pelan, suaranya bergema bagai guntur, bergema di telinga setiap kultivator, memenuhi mereka dengan kekaguman. Kedua kelompok kultivator itu tak berani membantah, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Tadi, mereka berpikir untuk mengusir David dan Humazi, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah kultivator bumi abadi biasa, melainkan seorang individu ganas dengan kekuatan tersembunyi. Bagaikan domba yang siap disembelih, mereka tak berdaya di bawah tekanan David. Senior, selamatkan kami. Kultivator berjubah hijau adalah yang pertama bereaksi. Dengan bunyi gedebuk, ia jatuh berlutut dan jatuh keluar lembah, tampak sangat menyedihkan, seolah dikejar binatang buas. Kami tidak menginginkan mata air abadi. Serahkan semuanya padamu, senior, teriaknya sambil berlari, suaranya dipenuhi ketakutan dan permohonan. Melihat ini, para kultivator lainnya mengikutinya, berlutut, bahkan tanpa repot-repot mengambil senjata mereka, dan jatuh keluar lembah, takut David akan membunuh mereka jika mereka terlambat sedetik pun. Dalam sekejap, hanya David dan Humazi yang tersisa di lembah, bersama dengan mata air abadi yang dipenuhi kabut. Mata air peri berputar lembut tertiup angin, dan kabut putih seolah menceritakan kisah pengalaman mendebarkan yang baru saja terjadi. Humazi memandangi punggung para biksu yang tersipu malu dan tak kuasa menahan tawa. Orang-orang ini sungguh tak tahu berterima kasih. Jika mereka tahu kau begitu kuat, mereka tak akan berani bersikap sombong. Bab 5511 dari Perintah Kaisar Naga, kendalikan takdirmu sendiri. Tawanya dipenuhi kekaguman dan kekaguman terhadap David. Baginya, David adalah pahlawannya, maha kuasa.
David tidak menanggapi, melainkan berjalan langsung ke tepi mata air abadi dan duduk bersila. Ia melambaikan tangannya, dan api hitam putih langsung menyelimuti mata air tersebut. Api itu, seolah hidup, menari dan berkelap-kelip di atas mata air, memancarkan aura misterius dan kuat. Saat api menyala, energi abadi di dalam mata air perlahan-lahan tersedot keluar, mengalir melalui hidungnya seperti aliran sungai dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu energi abadi memasuki tubuhnya, rasanya seperti telah menemukan rumah, dengan cepat menutrisi meridian dan dantiannya. Seiring energi abadi terus mengalir masuk, aura David semakin kaya, dan kultivasinya di tingkat kelima alam abadi duniawi perlahan-lahan mengeras. Ia bisa merasakan kekuatan spiritual di dalam dirinya semakin padat, seolah ditempa baru. Bahaya tersembunyi yang samar-samar tertinggal dari penyerapan energi jiwa sebelumnya perlahan-lahan menghilang di bawah nutrisi energi abadi, seperti es dan salju yang mencair di bawah sinar matahari di hari musim dingin. Humazi berjaga di samping. Ia mengamati sekeliling dengan waspada, tatapannya penuh kewaspadaan dan tekad. Ia tahu bahwa David sedang dalam masa kritis kultivasi dan tak boleh diganggu oleh siapapun. Ia bagaikan penjaga setia, menjaga keselamatan David, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, energi abadi di mata air peri terserap, dan mata air tersebut kehilangan kecemerlangannya, menjadi tak berbeda dengan mata air biasa. Mata air peri yang semula mengeluarkan kabut putih kini menjadi tenang dan biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. David perlahan membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Kilauan itu bagaikan kilat di langit malam, menerangi seluruh lembah. Aura di sekelilingnya juga stabil, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, kokoh dan kuat. Bagaimana? Humazi buru-buru melangkah maju dan bertanya, matanya dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Ia sangat ingin tahu hasil kultivasi David. Menurutnya, peningkatan kekuatan David berarti mereka memiliki lapisan keamanan ekstra di dunia yang berbahaya ini. Lumayan, kultivasiku sudah stabil. David berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Gerakannya halus dan alami, seolah setiap otot berada di bawah kendalinya. Meskipun mata air abadi ini kecil, ia telah memecahkan masalahku saat ini. Namun, untuk menembus ke tingkat ke-6 alam abadi duniawi, aku membutuhkan lebih banyak sumber daya. Nadanya tegas dan penuh harap, seolah ia sudah bisa melihat hari di mana ia akan menembus ke alam yang lebih tinggi. Ia menatap ke kejauhan, matanya tegas dan dalam, seolah ia telah melampaui batas waktu dan ruang dan melihat masa depan yang tak diketahui. Ayo pergi, lanjutkan pencarian di mana aula ke-6 kuil ilahi. Setelah kita mendapatkan batu abadi aula ke-6, terobosan tak lama lagi. Suaranya, meskipun lembut, penuh kekuatan, seperti panggilan untuk bertindak, memacu dirinya dan Humazi. Humazi mengangguk, dan mereka berdua, tanpa henti, menuju aula ke-6 kuil ilahi. Angin dari gurun masih menggigit, menyengat wajah mereka, tetapi tak mampu menggoyahkan tekad mereka untuk terus maju. Tekad itu membara bagai api yang membara di dalam diri mereka, menerangi jalan di depan. Meskipun jalan di depan penuh bahaya, Humazi merasa yakin selama David bersamanya. Ia menganggap David sebagai tulang punggungnya, penopangnya di dunia yang kacau ini. David tahu bahwa jika ia ingin mengungkap konspirasi antara kuil ilahi dan aula kejahatan, dan melindungi master aula keempat, ia harus segera meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan menjadi cukup kuat ia dapat berpijak di langit ketujuh yang berbahaya dan melindungi semua yang ingin ia lindungi. Ia bagaikan seorang musafir tunggal, terus melangkah di jalan berduri ini, tak pernah mundur selangkah pun, seberat apapun kesulitan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tahu di belakangnya, tak terhitung pasang mata yang menanti, tak terhitung banyaknya orang yang menunggu untuk dilindungi. Ia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk mengendalikan takdirnya sendiri, cukup kuat untuk mengubah aturan dunia ini. Bab 5512 dari Perintah Kaisar Naga sulit ditemukan. Di seberang gurun, badai pasir masih mengamuk. Angin, bersiul bersama kerikil, merobek hamparan luas bagaikan binatang buas yang marah. Suara siulan itu, bagaikan auman binatang purba, menanamkan rasa kagum dan takut di hati orang-orang. David dan Humazi, satu di depan dan satu di belakang, berjuang maju di tengah angin yang mengamuk. Langkah kaki mereka terbenam dalam pasir, setiap langkah membutuhkan usaha yang luar biasa. Angin menerpa wajah mereka, pasir menyengat kulit mereka bagai jarum, tetapi mereka terus maju dengan tekad. Mereka telah berjalan berhari-hari, namun tak menemukan petunjuk menuju aula ke-6. Di gurun yang luas ini,
Mereka bagaikan dua butir pasir yang tak berarti, terombang-ambing oleh takdir. Gurun langit ketujuh ini terasa seperti tanah terlupakan, energi abadinya menyusut dan lingkungannya keras. Tak heran dua kelompok rela mempertaruhkan nyawa demi satu mata air abadi. David tidak tahu seberapa luas gurun ini, dan kapan ia akan bisa keluar. Ia ingin terbang keluar, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menariknya, yang akan membutuhkan banyak energi spiritual. Mereka tidak memiliki terlalu banyak sumber daya untuk diisi ulang sekarang, jadi selama mereka tidak dalam bahaya, mereka akan menabung sebanyak mungkin. David, kita sudah berjalan selama beberapa hari, dan kita belum melihat satu orang pun, apalagi aula ke-6 kuil. Humazi menyeka debu dari wajahnya dan berkata tanpa daya. Wajahnya dipenuhi kelelahan dan kecemasan, dan kulitnya yang sudah kasar menjadi semakin kering dan pecah-pecah akibat serangan angin dan pasir dalam beberapa hari terakhir. David berhenti dan melirik ke tanah kosong yang luas di sekitarnya, sedikit mengernyit. Ia berpakaian putih, dan tampak sangat tenang di tengah angin kencang. Menurut spekulasinya, aula ke-6 kuil ilahi, sebagai kekuatan yang dahsyat, seharusnya tidak sulit ditemukan. Lagi pula, kekuatan sekuat itu pasti akan meninggalkan petunjuk. Namun faktanya, mereka tidak menemukan satu petunjuk pun, seolah-olah aula ke-6 kuil ilahi hanyalah legenda ilusi yang sama sekali tidak ada di dunia ini. Sepertinya lokasi aula ke-6 kuil ilahi memang tersembunyi, atau para biksu di sini sangat merahasiakan kuil ini. Kata David dengan suara berat. Suaranya terdengar agak pelan di tengah angin kencang, tetapi menunjukkan ketegasan yang tak terbantahkan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka bertemu dengan beberapa biksu yang tersebar. Kebanyakan biksu itu sedang terburu-buru, seolah-olah mereka menghindari sesuatu. Namun ketika aula ke-6 kuil ilahi disebutkan, orang-orang itu menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak tahu, atau bergegas pergi dengan panik, seolah-olah nama itu tabu. Suatu ketika, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang tampak baik hati. Begitu David mulai bertanya tentang aula ke-6 kuil suci, wajah lelaki tua itu langsung memucat, bibirnya gemetar. Tak mampu berkata apa-apa, ia hanya melambaikan tangannya dengan panik, lalu berbalik dan berlari, seolah dikejar monster raksasa. Ini bukan solusi. Kita harus mencari cara lain, kata Humazi cemas. Ia tahu David membutuhkan banyak sekali batu abadi untuk mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi kini ia bahkan tak dapat menemukan aula ke-6, apalagi mendapatkannya. Ia diam-diam khawatir, takut jika mereka melanjutkan pencarian tanpa tujuan, terobosan David akan tertunda. Begitu pula jiwa-jiwa anggota klannya. Semakin lama mereka ditemukan, semakin banyak masalah yang akan mereka hadapi. Tepat ketika kedua pria itu putus asa, teriakan minta tolong seorang wanita tiba-tiba memecah keheningan gurun. Tolong! Lepaskan aku! Siapa kau? Suaranya tegas dan cepat, diwarnai ketakutan dan perjuangan. Di tengah deru angin, suara itu terdengar sangat samar, tetapi sampai ke telinga David dan Humazi dengan jelas. Bab 5513 dari Perintah Kaisar Naga, kamu tidak mengerti. Mata Humazi berbinar ketika mendengar suara seorang wanita, dan ia segera melihat ke arah suara itu. Samar-samar ia melihat beberapa sosok sedang menarik sesuatu di balik lereng di dekatnya. Lereng itu tampak goyah tertiup angin kencang, dan kerikil terus menggelinding turun. David, dengar, sepertinya ada wanita yang sedang dalam masalah. Kata Humazi bersemangat, dan tanpa menunggu jawaban David, ia berlari ke sana dengan tidak sabar. Sosoknya tampak sedikit terhuyung-huyung tertiup angin kencang, tetapi langkahnya cepat. Humazi sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, dan itu sangat menyakitkan. Sekarang seorang wanita tiba-tiba meminta bantuan, Humazi harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Mungkin wanita itu akan menyerahkan diri kepadanya, dan Humazi akhirnya bisa melepaskan sedikit amarahnya. Humazi, yang hampir setiap hari bermain dengan wanita, tiba-tiba merasakan frustrasi dan ketidaknyamanan karena tidak menyentuh seorang wanita begitu lama. Hanya dia yang tahu. Tuan Hu, jangan khawatir. Teriak David, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengikuti. Ia tidak tertarik mencampuri urusan orang lain. Lagi pula, ia sendiri belum menyelesaikan urusannya sendiri di hutan belantara ini. Namun, Humazi sudah pergi ke sana, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika Humazi menghadapi bahaya, ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Terlebih lagi, Humazi tidak akan mempertaruhkan nyawanya ketika melihat seorang wanita. Ia tidak ingin wanita itu lepas dari cengkeraman orang lain dan jatuh ke tangan Humazi.
David telah melihat bahwa Humazi membuat dua wanita tidak bisa berjalan dalam semalam. Ketika ia mendekat, ia melihat dua biksu berpakaian hitam memegang erat lengan seorang wanita muda, mencoba membawanya pergi dengan paksa. Perempuan itu, bergaun putih, berdiri tegak di hamparan pasir kuning yang sepi. Wajahnya cantik, alisnya sehitam tinta di kejauhan, dan matanya seterang bintang. Ia berjuang mati-matian, wajahnya dipenuhi ketakutan dan amarah. Kedua biksu berjubah hitam itu bertubuh jangkung, berwajah garang, dan kilatan kejahatan di mata mereka. "Lepaskan aku. Tahukah kalian siapa aku? Tuanku tidak akan melepaskan kalian." Teriak perempuan itu, mencoba mengintimidasi mereka dengan kata-katanya. Suaranya, meskipun gemetar ketakutan, penuh kekuatan. Namun kedua biksu berjubah hitam itu tetap bergeming. "Siapa kalian? Mengapa kalian menangkapku?" Perempuan itu berjuang mati-matian. Kalian menyebarkan rumor kemana-mana, memfitnah pembukaan altar kuil kami, hanya untuk mencuri jiwa orang lain. Hanya karena kata-katamu, kalian pantas mati," kata seorang biksu berjubah hitam. Perempuan itu tertegun, sedikit ragu untuk percaya. Kau dari kuil?" "Ya, kami dari Aula ke-6 kuil. Kami akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Master Aula ke-6 untuk dihukum." Biksu berjubah hitam itu mengangguk. Biksu berjubah hitam lainnya, dengan seringai sinis di wajahnya, berkata, "Sayang sekali mengirim gadis secantik ini pergi. Kita harus bersenang-senang dengannya sebelum mengirimnya kembali." "Benar, mari kita bersenang-senang dulu. Gadis secantik ini, dia pasti masih muda." Biksu berjubah hitam lainnya bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah wanita itu, membuatnya segera mundur. Humazi langsung murka, tetapi dia tidak langsung bergegas. Sebaliknya, dia hanya memperhatikan dari samping. David menyusul dan menatap Humazi dengan bingung, berkata, "Master Hu, bukankah Anda akan menjadi pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik itu? Mengapa Anda tidak bergegas menyelamatkannya?" "Kau tidak mengerti. Kedua pria ini sedang menanggalkan pakaian wanita itu. Kalau aku bergegas sekarang dan menyelamatkannya langsung, bagaimana kalau dia menolak menyerahkan diri dan menanggalkan pakaiannya? Aku akan menunggu sampai pakaian wanita itu ditanggalkan, lalu bergegas. Dengan begitu aku bisa menikmati pemandangannya, dan wanita itu akan semakin berterima kasih padaku," kata Humazi sambil terkekeh. Bab 5514 dari Perintah Kaisar Naga, Aku Bukan Orang Tua. Mendengar ini, David tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya ke arah Humazi. Tak lama kemudian, pakaian wanita itu dilucuti seluruhnya oleh kedua biksu berjubah hitam itu. Mata Humazi berbinar-binar, dan air liurnya menetes. "Tuan Hu, apakah ini sudah cukup?" tanya David. Humazi mengangguk. "Berhenti. Beraninya kau menculik seorang wanita di siang bolong? Apa kau masih punya hukum?" teriak Humazi, melompat di depan wanita itu. Meskipun tidak tinggi, ia tampak sangat berani. Namun, sambil menghalangi wanita itu, mata Humazi terus meliriknya. Wanita itu menghela napas lega karena telah diselamatkan, dan buru-buru mengambil pakaiannya untuk dikenakan. Namun, pakaiannya robek, hampir tidak menutupi bagian pribadinya. Kedua biksu berjubah hitam itu terkejut dengan kemunculan Humazi yang tiba-tiba. Ketika mereka menyadari bahwa ia hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam manusia abadi, ekspresi jijik terpancar di wajah mereka. "Dari mana datangnya kultivator liar ini? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kami?" Salah satu kultivator mencibir. Tatapannya penuh penghinaan, seolah-olah Humazi hanyalah seekor semut tak berarti di matanya. "Bajingan tua, kusarankan kau untuk bertindak cerdas dan segera pergi dari sini, atau aku akan menghabisimu juga," seorang kultivator lain mengancam. Suaranya garang, dan energi spiritual di tangannya mulai berkedip samar, seolah-olah ia akan menyerang kapan saja. Humazi sama sekali tidak takut. Ia menegakkan dadanya dan berkata, "Sudah kubilang, aku akan mengurus masalah ini hari ini. Cepat lepaskan gadis ini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sambil berbicara, ia mengeluarkan beberapa jimat dari dadanya dan bersiap siaga. Meskipun kultivasinya tidak setinggi lawannya, ia merasa lebih berani dengan keberadaan David di dekatnya. Jimat-jimat ini telah ia buat dengan susah payah, sia-sia, dan biasanya tidak akan digunakan. Namun hari ini, demi menyelamatkan wanita ini,
ia tidak peduli. Melihat ini, kedua biksu berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kau saja? Hanya seorang kultivator tingkat pertama di alam manusia abadi, beraninya kau bersikap begitu arogan di depan kami? Salah satu biksu berjubah hitam tertawa. Wanita itu, melihat Humazi hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam manusia abadi, bahkan lebih rendah dari alamnya sendiri, merasa suasana hatinya yang baru rileks tiba-tiba membaik. Terima kasih atas bantuanmu, Pak Tua. Kau bukan tandingan mereka. Kau harus pergi, kata wanita itu kepada Humazi. Rekan Taois, saya murid Zhang Tianxi dari Sekte Tianxi. Sekte Tianxi kami berafiliasi dengan Sekte Tianfu. Siapapun yang melihatku harus memanggilku Tuan Hu. Kenapa kau memanggilku, Pak Tua? Kata Humazi, sedikit kesal. Jika wanita itu memanggilnya, Pak Tua, itu berarti ia meremahkannya. Sekalipun ia menyelamatkannya, ia tidak akan diizinkan bermain. Mendengar ini, wanita itu segera mengubah nada bicaranya, berkata, Tuan Hu, maafkan aku. Aku tidak tahu kau begitu kuat. Tidak apa-apa. Berdiri saja dan lihat sampai aku selesai. Menghancurkan mereka berdua, kata Humazi dengan percaya diri. Bajingan tua, kurasa kau sudah bosan hidup. Seorang biksu berjubah hitam, tak sabar, mengayunkan tinjunya ke arah Humazi. Pukulan itu bersiul dengan hembusan angin, jelas mengandung kekuatan yang luar biasa. Kemanapun tinju itu lewat, pasir dan kerikil tersapu, membentuk pusaran kecil. Humazi tidak berani menerima pukulan langsung dan dengan cepat menghindar ke samping. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, gerakannya cukup lincah. Bagai monyet yang lincah, ia menghindari serangan lawan di tengah hembusan angin. David, kenapa kau masih berdiri di sana? Ayo bantu. Teriak Humazi pada David, sambil menghindar. Ada nada cemas dalam suaranya. Lagi pula, ia tahu bahwa ia bukan tandingan kedua biksu berjubah hitam itu.